Wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada para siswa-siswaku yang ganteng dan cantik, ya kan? Ini kita ketemu lagi nih. Jadi hari ini kita akan belajar KJD, komputer jaringan dasar. Nah, kemarin kita sudah belajar jaringan komputer atau instalasi komputer pada PC, ya kan? Nah, sekarang Bapak mau tes nih pakai soal, yaitu jaringan komputer atau instalasi komputer pada PC ya. Oke, kemarin pelajaran sistem komputer Bapak sudah mencoba. Jadi nanti pada saat kalian UAS atau PAS ya, akhir semester itu kalian akan ada soal kan biasanya kalian PG doang tuh, 50 soal atau 40 soal PG. Nah, besok itu ada uraian. Nah, kemarin saya mencoba kasih kalian ulangan itu berupa uraian. Nah, uraian itu jawabannya harus bagaimana itu nanti akan kalian diberitahukan. Tapi ini saya hanya sebagai pengetahuan kalian aja ya. Jadi nanti itu diusahakan itu misalkan hurufnya itu besar semua. Jadi nanti ada ketentuannya tuh. Kalian menjawab itu harus seperti apa gitu. Kalau jawaban-jawaban yang soal-soal yang Bapak berikan itu jawabannya itu udah pasti itu gitu. Contoh misalkan fisika ya kan. Fisika jawabannya misalkan 20 ya 20. Tidak ada tuh 20,3 gitu. Jadi jawabannya itu pasti gitu. Itu. Nah, untuk yang mata pelajaran sistem komputer atau jaringan dasar ya jawabannya kalau misalkan contohnya bla 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 adalah gitu kan misalkan. Nah, itu kan jawabannya pasti kan. Oh, berarti itu adalah jawabannya A gitu. Jadi tidak ada penambahan-penambahan dan saya berharap dalam kalian penulisan itu tidak ada yang ditambah-tambahkan karena pada saat uraian kalau kalian misalkan jawabannya itu besar gitu ya. Jawabannya besar gitu. Terus kalian tambahin besar lope-lope gitu kan. Misalkan dikasih lope-lope. Nah, itu yang tadinya jawabannya benar menjadi salah. Jadi saya berharap nanti pada saat ada jawaban uraian jangan pernah kalian tambahkan kalau jawabannya sudah benar. Oke? Oke, itu tadi sedikit gambaran bahwa kalian nanti akan pada saat kalian ujian PAS itu akan ada soal uraian. Yang kedua, hari ini saya akan memberikan soal jaringan komputer atau instalasi komputer pada PC, yaitu mata pelajaran KJD. Oke, dengarkan seperti biasa, tulis soalnya, lalu cari jawabannya, lalu kirim ke WA Bapak. Oke? Sebelum kalian melakukan tugas hari ini, lihat lagi GCR-nya di tugas-tugas sebelumnya. Pastikan kalian sudah mengerjakan semua tugas-tugas sebelum hari ini. Oke? Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang jaringan komputer? Dan kenapa jaringan komputer saat ini diperlukan? Saya ulang ya. Apa yang kalian ketahui tentang jaringan komputer? Dan kenapa jaringan komputer saat ini diperlukan? Berarti ada dua tuh. Kenapa jaringan komputer saat ini diperlukan? Sebutkan manfaat dan kerugian dari jaringan komputer. Berarti ada 3. Satu nomor ada 3 tuh. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang jaringan komputer? Yang kedua, kenapa jaringan komputer itu dibutuhkan pada saat ini? Yang ketiga, sebutkan manfaat dan kerugian jaringan komputer ya. Oke, next. Sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam membangun suatu jaringan komputer. Tadi nih, ini lagi-lagi nih, banyak kalian yang mengisi hanya menyebutkan. Jadi di sini kan disuruh sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam membangun suatu jaringan komputer. Jadi kalian nih mau membangun suatu jaringan komputer nih, sebutin tuh apa aja yang dibutuhin. Nah, abis itu kalian jelasin. Misalkan contoh A, yang dibutuhin A. A itu jelasin. A itu apa sih gitu. Fungsinya apa dia itu apa gitu loh. Jadi dijelaskan. Oke? Itu.
Yang ketiga, yang selanjutnya, media transmisi dalam suatu jaringan, media transmisi dalam suatu jaringan komputer terdiri dari guided ya, tulisannya GUIDED, guided and unguided ya. Jadi guided and unguided, jelaskan perbedaan dari kedua media transmisi tersebut. Jadi di media transmisi itu ada dua, ada guided, ada unguided. Nah, kalian disuruh menjelaskan tentang kedua media transmisi tersebut. Oke, jelasin ya perbedaannya apa. Oke, next. Sebutkan 5 perangkat keras. 5 perangkat keras jaringan. Nah, dan jelaskan secara rinci atau satu persatu. Nih, lagi-lagi nih. Kalian kadang-kadang udah menjelaskan 5 nih. 5 perangkat keras, tapi kalian nggak jelasin tuh secara rinci satu persatu. Nah, arti dan fungsinya. Jadi misalkan contoh nih, nanti kalian sudah dapat 5 perangkat keras itu, misalkan A. A itu jelasin apa, A itu apa, terus fungsinya buat apa. Jadi jelaskan secara rinci. Oke? Saya ulang ya, sebutkan 5 perangkat keras jaringan dan jelaskan secara rinci fungsi dan artinya. Oke? Next, jelaskan perbedaan antara jaringan yang bersifat client server. Nah, ini ada client server dengan peer to peer ya. Tulisannya tuh PER dan TOPER. Peer to peer. Oke? Jadi kalian di sini suruh menjelaskan perbedaan antara jaringan yang bersifat client server dengan nih perbandingannya tadi client server dengan peer to peer. Itu apa tuh perbedaannya? Biasanya dijelaskannya dengan ini, client server itu apa, terus keuntungannya apa, kerugiannya apa, terus lalu fungsi dan metode-metodenya. Biasanya tuh perbedaannya seperti itu. Jadi biasanya membedakan antara tadi yang saya bilang bersifat jaringan yang bersifat client server dan peer to peer itu biasanya dibedakan oleh satu apa? Dari artinya pasti akan berbeda gitu kan. Yang kedua, dari keuntungan dan kelebihannya. Kelebihan dan kerugiannya atau keunggulan dan kelemahannya. Terus lalu dari fungsinya pasti akan berbeda. Udah pasti itu. Tadi arti, fungsi, kelebihan, keunggulan atau kelemahan atau kejelekannya gitu kan. Lalu yang terakhir dari metodenya. Metodenya akan berbeda biasanya. Oke. Itu pertanyaan dari saya, tapi saya berharap bahwa kalian jawab dengan sejelas-jelasnya di buku tulis kalian, ditulis dan itu akan menjadi materi kalian yang sangat berguna. Kenapa sih Pak soal-soal yang kalian gunakan itu nggak diketik atau nggak di itu? Karena akan berbeda, diketik dengan ditulis itu akan berbeda. Kalau ditulis biasanya kalian membaca, minimal kalian akan membaca. Tapi kalau diketik biasanya kalian copy paste. Oke? Saya berharap di masa pandemi ini kalian tetap semangat. Di bulan puasa kalian bisa mengatur kapan kalian harus belajar, kalian kapan harus menjaga metabolisme tubuh kalian gitu agar kalian tetap sehat dan kuat ya. Dan apa yang kalian lakukan seperti mengerjakan soal-soal mata pelajaran guru-guru lain atau siapapun ya, itu menjadi kegiatan yang positif. Apa yang kalian lakukan itu mendapatkan pahala di bulan puasa ini. Yang kalau kita lakukan itu positif itu dapat pahala loh, ya. Tapi pahalanya berapa ya balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Yang penting kita di bulan puasa ini adalah melakukan hal-hal yang positif. Oke. Terima kasih. Salam buat keluarga kalian di rumah dan jangan lupa berpikir selalu positif, kreatif, inovatif dan jangan pernah kalah dengan keadaan yang terjadi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.